warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pertanyaan di ruang publik terkait dengan kasus Nikita Mirzani yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya terkait dengan dugaan pemerasan bos skincare, dan Polda Metro Jaya juga mengejar tindak pidana pencucian uang atau TPPU atau money laundering, dan Nikita Mirzani sudah ditahan selama 20 hari dan kemudian penyidik Polda Metro Jaya belum mampu melengkapi berkas perkara karena ada banyak P19 dari JPU, dan kemudian mengajukan perpanjangan penahanan selama 40 hari ke depan, dan itu adalah sesuatu yang normal dalam sirkulasi criminal justice system atau sistem kriminal terpadu, ya, mulai dari kepolisian sampai kejaksaan, dan sampai nanti waktunya Polda Metro Jaya mampu melengkapi berkas perkara dan kemudian akan dilakukan tahap 2, yaitu penyerahan tersangka Nikita Mirzani beserta dengan barang bukti ke JPU. Kemudian apa sebenarnya yang bisa dilakukan Nikita Mirzani dalam proses yang masih menjadi tanda tanya besar? Karena selama ini netizen publik dihebohkan dengan review-review yang disampaikan oleh Nikita Mirzani ke ruang publik terkait dengan ada produk yang overclaim, kemudian produk yang menggunakan bahan berbahaya, begitu ya. Ya, menurut saya sebagai praktisi hukum, harusnya Nikita Mirzani melaporkan temuan-temuan itu, hasil uji lab itu, agar yang disampaikannya itu adalah sesuatu fakta dan suatu kebenaran, gitu ya. Nah, tapi sampai hari ini saya belum melihat keberanian Nikita Mirzani untuk mengekspos, untuk melaporkan, baik itu ke BPOM maupun ke polisi pidananya, gitu loh. Terkait dengan hasil uji labnya, betul nggak bos skincare itu menggunakan bahan berbahaya? Betul nggak itu overclaim dan merugikan masyarakat? Nah, sampai hari ini Nikita Mirzani belum berani untuk mengungkap itu semua, sehingga ya, publik melihat bahwa Nikita Mirzani hanya memanfaatkan ya followernya, hanya memanfaatkan media sosialnya. Ya, kalau istilah kita itu mencari kesempatan dalam kesempitan, ya kan? Nah, ini yang nggak boleh gitu loh. Karena pemberian uang 4 miliar itu untuk apa? Kan harus jelas. Kalau pemberian uang 4 miliar itu karena diminta oleh Nikita Mirzani agar tidak speak up. Nah, berarti kan di sana ada upaya pemerasan, gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya dalam proses perjalanan perkara Nikita Mirzani ini ada baiknya memang Nikita Mirzani harus melakukan upaya pra peradilan. Karena perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan, ya, perkara pokoknya, maka Nikita Mirzani berhak ya untuk menguji apakah penetapan dirinya sebagai tersangka bersama dengan asistennya itu sah atau tidak secara hukum berdasarkan pasal 77 KUHP, dan juga apakah penahanannya sah atau tidak. Itu bisa digugat Polda Metro Jayanya melalui pra peradilan untuk membuktikan apakah formilnya sudah memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam KUHP maupun Perkap Kapolri. Nah, silahkan diuji. Nah, tapi menurut saya memang ya, karena ini sudah menyangkut tentang apakah betul telah terjadi pemerasan atau tidak, maka Nikita Mirzani harus buktikan sebaliknya dan harus berani melaporkan bos-bos skincare, ya, terutamanya yang menjadi pelapor dalam perkara ini. Harus berani melaporkan dan harus berani mempertanggungjawabkan bukti yang dimiliki oleh Nikita Mirzani. Bukti yang dimilikinya apa? Yang direviewnya, yang diviralkannya, yang dia speak up terkait dengan bahan berbahaya, terkait dengan overclaim dan seterusnya. Itu harus dibuktikan secara hukum dan harus berani melaporkan ke BPOM atau pidananya ke Kepolisian Republik Indonesia. Itu pendapat saya, mudah-mudahan mencerahkan netizen semuanya.